Selamat datang di PAI Bercerita, tempat kita ngobrol santai tapi tetap berisi. Yoi, podcast ini cocok banget buat kalian mahasiswa PAI atau siapa saja yang pengen belajar dan berbagi dengan cara yang beda tapi tetap asik. Udah hadir nih dua narasumber yang kece abis, Marwa dan Aisyah. Halo semua. Halo. Oke, boleh perkenalan dulu nih narasumber-narasumber kita yang kece-kece. Boleh. Dari mana dulu nih? Iya nih. Dari mana dulu? Marwa dulu. Iya. Ya. Oke, perkenalkan nama saya itu Anissa Marwa Istighfarani, biasa dipanggil Marwa. Oke, selanjutnya Mbak. Itu aja, Mbak. Ya, Ya udah, oke. Aku dulu ya. Kenalin ya, nama aku. Ini mau nama panjang apa pendeknya aja? Panjang dong, biar teman-teman mahasiswa tahu. Oke. Ya, kenalin nama aku Aisyar Imro'ah Tabah Nisfi Ramadhani. Kalau perlu nanti di sini ada tulisannya ya, karena panjang sekali. Biasanya itu dipanggilnya Ais kalau nggak Aisyar, begitu. Kira-kira kesibukan sehari-hari itu apa selain berkuliah? Kalau saya sendiri itu kesibukannya itu ini bisnis online sama ngajar bimbel. Kalau Mbak Ais, Berarti pinter ya, bisa ngajar bimbel gitu kan. Kalau Insya aku Allah itu gimana ya, diomong pengangguran enggak, tapi nganggur gitu. Jadi ya udah kesibukannya di rumah aja. Tapi ya itu mipil-mipil bikin apalah gitu di HP gitu. Ya kecil lah gitu. Pengikutnya juga masih dikit sih. Ya itu udah mulai Udah bagus ya, karena seorang mahasiswa bisa loh mempunyai podcast seperti itu. Iya, kebetulan Mbak Marwa juga mahasiswa ya? Iya, mahasiswa juga. Sama berarti. Keren ya. keren banget kok. Nah, hari ini kita akan bahas tema yang sangat kekinian, yaitu cara membuat konten pembelajaran sendiri untuk mahasiswa. Oh iya nih, dengar-dengar di mata kuliah kalian tuh ada mata kuliah konten kreator gitu ya? Ada dong. Ada. Ya, kayak contohnya itu udah yang pernah itu sosial media itu kan disuruh bikin konten. Konten di Instagram, TikTok, YouTube, Facebook gitu. Terus juga kemarin ada matkul itu videografi ya. Kalau kemarin tuh videografi bagianku tuh bikin dokumenter gitu. Jadi kan kebetulan juga bagiannya itu tokoh-tokoh Islami gitu kan, lumayan tuh ya, bisa buat bikin konten sendiri juga kayak gitu. Iya, kesempatan. Jadi bikin konten sekalian ngerjain tugas. Iya, gitu. betul. Dapat dua-duanya. Iya, bisa dapat ini juga. Iya. Kalau ini bonus. Iya, bonus benar. Betul banget. Oke, langsung saja ya, Mbak Marwa. Kenapa sih menurut kamu mahasiswa PAI itu harus bikin konten belajar sendiri? Karena menurut saya itu mimbar dakwah itu nggak harus di tempat. Nah, sekarang mimbar kita itu di HP. Nah, seperti di TikTok, Instagram, Reels. Nah, kita bisa belajar di situ untuk belajar membuat konten yang lebih asik. Wah, mantap ya. Bagaimana nih tentang Mbak Ais terkait konten tersebut? Oke. Ya, kalau dari saya sendiri ya, kita itu kan belajar untuk memahami suatu materi tersebut ya. Nah, kita bisa dikatakan paham tentang materi tersebut apabila kita tuh bisa menyampaikan materinya. Jadi, apabila kita sudah mendapatkan materinya, kita sudah mendapatkan ilmu, tentu alangkah lebih baiknya kita bisa menyampaikan kepada teman kita sendiri. Jadi, tidak untuk diri kita sendiri, begitu kan? Iya, betul sekali. Dan jangan lupa di setiap konten yang bermanfaat itu, insya Allah ada pahala yang mengalir. Iya, betul. Amin. Nah, ini yang ditunggu. Gimana sih cara mulainya? Nah, mulainya tuh dari apa yang kamu suka. Kalau saya sendiri tuh suka desain, jadi bikin kontennya tuh bikin quotes Islami, terus dijelasin ayat yang simpel, terus kita upload di Reels gitu, selesai. Kalau Simple ya. Aku boleh menjawab juga? Iya, Oke. Nah, kalau dari aku sendiri ya, tadi kan Mbak Marwa bilangnya itu suka desain, betul? Iya, betul. Nah, kalau aku sendiri itu lebih suka ke audio, ke suara gitu ya. Jadi memanfaatkan suaranya yang ada, dan saya itu membuat semacam podcast gitu. Nah, podcastnya itu judulnya adalah Ngaji Ngap. Nah, isinya itu berupa pembahasan-pembahasan topik agama ya, topik Islami yang tentunya bisa didengar oleh
Gen Z ya, generasi-generasi sekarang. Dan dari podcast yang ada itu, saya tuh mengemasnya dengan yang bahasa mudah dimengerti. Jadi otomatis kan generasi Z itu bisa menerima dan memahaminya. Begitu. Wah, relatable Betul banget. sekali. Iya, tapi pasti banyak nih yang takut buat tampil gitu, baik Mm-mm. mikirin suara atau mikirin penampilan muka gitu ya. Nah, menurut kalian ada tipsnya nggak sih? Kalau menurut saya itu ada loh kan, karena konten dakwah itu kan nggak harus kita nampilin wajah. Nah, kita itu bisa pakai voice over, narasi, tulisan. Yang penting itu isinya. Iya, Betul-betul. Jadi kita tuh kalau membuat konten tuh ya nggak perlu mikirin ini estetik nggak ya, kan Oh, anak iya, sekarang iya. mikirnya Iya, estetik ya, kayak betul. semisal kita mau bikin konten, kita mau bikin story ya, Insta story aja deh, pasti kan kita mikirnya ini alay nggak ya, estetik nggak ya, gitu kan ya. Nah sedangkan kalau kita membuat konten tentang Islami itu yang dipikirkan pertama tuh jangan tentang estetiknya ya, karena kita niat membikinnya itu untuk amal gitu kan, untuk pengetahuan teman-teman yang lain juga gitu sih paling. Kira-kira apa sih platform yang paling oke versi kalian? Kalau TikTok itu buat reach cepat, kalau YouTube itu buat reach panjang. Nah, aku gabungin dua-duanya gitu. Kalau Mbak Maro pakai TikTok berarti Iya. ya? TikTok sama Sama YouTube. Ya. Nah, kalau aku sendiri itu lebih ke Spotify. Kan tadi di awal udah bilang ya, aku lebih ke audionya, ke suaranya. Kan otomatis ke Spotify. Terus aku juga biasanya itu di Instagram. Kalau di Instagram itu bikin meme-meme lucu gitu loh. Tapi bikin meme-nya itu pun masih bersangkutan dengan bau-bau Islami gitu ya, bau-bau agama. Contohnya kayak gini, aku pernah bikin meme-nya itu kayak gini. Ketika deadline mepet 2 jam tapi digebut dengan bismillah kayak gitu loh. Jadi iya, jadi itu kan pasti di kalangan mahasiswa sering banget kayak gitu kan. Iya. Otomatis itu pasti sangat kena gitu di mahasiswa ya, karena mahasiswa lebih sering ngerjain tugas tuh mepet-mepet deadline gitu kan. Menarik sekali ya. Iya. Oke, jadi menurut Mbak Aisar ini konten belajarnya itu dibuat jenaka gitu Iya, ya. betul. Nah, kalau soal gaya bicara nih, kalian itu pakai yang santai atau yang serius? Kalau menurut saya itu tengah-tengah sih, santai, enak ditonton, terus kita jelas gitu. Kalau aku lebih suka sing santai, karena apa ya, orang itu akan lebih mudah menangkap dengan bahasa yang enak gitu ya, yang santai gitu ya. Kalau kita pakainya bahasa yang lebih tinggi itu otomatis susah, karena kita kan bukan profesor gitu ya, ya kan? Apa sih keluh kesah dari mata kuliah konten kreator tersebut? Kalau saya sendiri tuh, kalau kesahnya tuh alatnya itu kita nggak punya, jadi kita tuh harus nyewa, kalau nggak ya beli gitu. Ya repot ya. Iya, jadi harus punya Sangat tuh. memberatkan. Nah, itu salah satunya ya. Terus juga ini, biasanya itu kalau aku sendiri tuh ya, biasanya itu kurang ide, karena kan balik lagi ya, kalau belum mepet deadline itu belum muncul idenya, kayak gitu biasanya. Sedangkan biasanya itu antara matkul yang satu sama matkul yang satunya lagi itu deadline-nya deket gitu kan. Jadi dalam waktu dekat ini tuh harus benar-benar mengejar dua konten tersebut. Misal dari dua matkul itu sama-sama disuruh membuat konten gitu ya. Terus juga ini, misal dari Mbak Marwa sendiri kan alat ya. Iya. Nah, apalagi buat mahasiswa yang tentunya bukan dari basic yang memang suka buat konten gitu ya. Otomatis itu alat sangat susah sih. Susah. Harus minjem-minjem juga kan ya. Gitu. Oh, ya. Nah, terus nih, kan kita biasanya bingung tuh kan ide-idenya tadi. Mm-mm. Biasanya Mbak Ais sama Mbak Marwa ini tahu ide-idenya tuh dari mana, referensinya gitu. Gimana ya? Kalau ide sendiri tuh kita bisa nonton itu di TikTok gitu, di Reels. Kalau enggak ya, kalau kita lagi nonton Reels di mana, di Instagram, di YouTube gitu, kita bisa ambil referensi dari situ. Itu sih, itu bisa. Kalau aku biasanya random aja gitu loh. Misal kayak tadi kan dari Mbak Marwa itu lihat Reels terus ini bagus, bisa nih buat dijadiin konten atau apa gitu kan, buat referensi. Kalau aku biasanya malah sebaliknya kayak gini, misal lagi nonton Reels ini gitu ya, terus kok bagus ya Reelsnya. Nah aku malah bertolak dari Reels ini gitu loh. Gimana ya, jadi bukan gimana ngomongnya ya, Reels ini tuh emang jadi referensi,
tapi nggak sama. Mm-mm. Jadi oh iya kayaknya jangan kayak gini deh. Iya, bertentangan gitu. Gimana ngomongin gitu lah ya pokoknya. Iya. heeh. Paham. Nah, kalau konten creator ini nih, matkul ini tuh ada nggak sih di semua jurusan? Ada ya setaunya. Nggak ada. Konten kreator itu pilihan. Iya, matkul pilihan. Iya, matkul pilihan. Berarti kan ibaratnya tuh mahasiswa yang milih matkul ini itu tentunya yang emang suka di bagian situ kan. Yang pengen aja. Betul. Iya. Kirain aku semuanya tuh Enggak. Enggak. Terus untuk dosennya tuh gimana kira-kira? Apakah mudah dalam memahami materinya atau gimana? Mudah sih. Iya. Alhamdulillah itu dosennya asik juga, terus Masih muda? yang masih muda, iya. Jadi masih bisa diajak bersama gitu. Terus kan di semester kita kali ini itu kebetulan tuh dosennya muda semua. Iya. Jadi ada yang ibu, ada yang bapak, ada yang belum nikah malah Iya. gitu. Dan waktu penyampaian materi pun asik dan bisa diterima karena kan mungkin usianya yang belum terpantau jauh gitu Iya. ya. Jadinya masih bisa lah. Iya. Enak gitu diterimanya Berarti materi. asik ya dalam pembelajarannya. Iya, sip. Nggak tegang gitu karena Iya. kan biasanya tuh dosen-dosen yang udah sepuh itu kan killer gitu ya. Iya, Nah, betul. ini malah jadi kayak temen gitu. Iya. Berarti asik banget ya kalau Iya. konten kreator itu. Iya. Betul. Jadi kita bisa santai gitu. Nah, di samping asiknya tuh ada nggak sih tugas-tugas yang bikin ribet gitu atau tugas-tugas yang gimana gitu? Aduh gimana ya? Tahu dulu. Kalau ribet sendiri itu tergantung kitanya gitu. Kalau kita bisa ya berarti mudah gitu. Kalau ribetnya kita coba aja dulu nanti itu. Bener-bener. Semua itu berawal dari coba aja kayak Iya, gitu. Kalau kita mau nyoba, otomatis itu bisa. Karena kalau kita nggak nyoba, kita nggak tahu kita bisa apa enggak gitu kan. Iya gitu. Oke, terakhir ya. Nih, pesan apa sih yang kalian mau sampaikan buat teman-teman PAI di luar sana yang mungkin mau ngonten tapi masih ragu gitu? Iya. Kalau menurut saya sendiri tuh mulai saja dari satu konten gitu. Bukan harus sempurna dulu, tapi niat dulu. Nanti selebihnya Allah yang bantu. Nah, betul. Jadi tuh kalau kita buat konten, yang pertama kan otomatis harus kepengen bikin dulu ya. Kita bikin satu, itu jangan mikirin estetik, ya kan? Betul. Terus juga jangan takut kalau konten itu tuh nanti bakalannya nggak ada yang mendengarkan gitu ya. Jadi kita tuh harus konsisten. Kalau kita udah bikin satu konten ya, betul tadi Mbak Marwa udah bikin satu konten. Kalau kita udah bikin satu konten, itu kita bisa konsisten seterusnya gitu ya. Karena kita tuh jangan meremehkan 1 menit video kita. Karena dengan 1 menit video kita, itu bisa merubah seseorang gitu. Wah, Masya Allah banget ya. Luar biasa. Semoga podcast ini bisa jadi awal buat teman-teman yang untuk memulai berkarya. Sampai jumpa di episode podcast berikutnya. Belajar bisa seru, dakwah bisa santuy. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.